kita kadang tidak paham bahwa segala yang terjadi dengan tubuh kita itu semuanya bersumber dari otak. Jadi kadang-kadang tangannya kaku merengkel, terus yang diurusin tangannya terus diminyakan lah, dinaungan gitu. Padahal semua dari sini. Harusnya perintahnya kalau kita mau ngangkat dengan berat 1 kilo butuh tenaga 1 kiloan. Upami saur otak nanu teleres ngasih tenaga 20 kiloan, pepertak gitu kan begitu ya anak kita itu. Nah, sedikit salah pemahaman itu kalau kita kemudian mengatakan oh ini masalahnya di tangannya, masalahnya di kakinya, nggak bisa pup, masalahnya di ususnya. Enggak, itu masalah hilirnya, hulunya itu di manajemen otaknya. Maka saya membagi latihan itu menjadi 2. Ada latihan olahraga, ada sifatnya latihan. Kalau yang misalkan kita sering lihat yang sering fisioterapi, misalkan digini-giniin gitu ya, atau dibagaimanain, itu efeknya sekedar kayak tadi pelemasan mungkin, pelenturan apa, itu sifatnya olahraga, mengolahraga. Tapi otaknya dilibatkan tidak. Pada saat otaknya tidak dilibatkan, ya tidak terjadi apa-apa secara pembelajaran, secara latihan tidak terjadi apa-apa. Kalau kita targetnya ingin melatih anak bisa memegang, ya otak harus dilibatkan karena memegang itu diawali dari kemauan, dari keinginan. Setelah itu otak memberi perintah kepada saraf, saraf membawa perintah kepada otot, baru otot itu mengeksekusi. Kalau cuma disuruh megang bola, digitunya bari dicepengan, putrapisna kan gitunya dicepengan, dipindahkan ke dia cepengan, ya otaknya mengacai, tidak terjadi apa-apa. Ya olahraga ada manfaatnya, ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Cuman secara kalau itu disebut latihan, tidak ada latihan karena latihan harus diawali dari otak. Jangan upami ibu hoyong ngalatih kurang kali supados tiasanya ya harus disimpan bendanya, diberi tahu itu benda, dicontohi, dibantu, dibiasakan kayak benar tadi. Kalau enggak ya tidak terjadi latihan apa-apa. Nah ini pemahaman yang penting sekali. Karena kebanyakan orang tua pasien saya itu udah merasa anaknya di treatment, di fisioterapi atau di apa, tapi kok belum juga bisa mau bergerak ya karena otaknya tidak dilatih. Nah, memang ada otak yang bisa dilatih, ada otak yang perlu dibantu supaya bisa dilatih. Kalau kayak si anak adik siapa namanya? Oh anak saya, kirain anak saya sudah. Siapa namanya ya? Rajab. Oh Al-Rajab. Kalau ini kan modalnya sangat bagus. Secara satu, sel otaknya yang rusaknya sangat sedikit, bahkan tidak bisa disebut rusak, itu hanya delay. Yang kedua, itu secara kelistrikan, loncatan kelistrikan dari gugusan saraf ke saraf masih sangat bagus. Ini sangat mungkin untuk belajar. Cuman cara ngajarnya harus rutin, pelan dan teratur terus. Gitu, konsisten. Jadi secara modal sangat bagus. Dengan tidak mendahului kehendak yang maha kuasa, ini masih sangat mungkin jalan, sangat mungkin normal dalam tanda petik, ikutin orang normal sangat mungkin. Gitu. Cuman gini, siapa yang sering marah di rumah? Mamanya. Karena banyak rekaman emosi di anak ini. Bukan anaknya yang emosi, rekaman dari luarnya. Nah, itu akan menghambat proses perkembangan otaknya. Jadi ibu-ibu, jangan sering marahin anak. Marahin bapaknya aja, Bu. Saya besok perlu Anak, ingat anak itu sesuatu yang sedang bertumbuh. Apabila dia terlalu depres, apalagi dengan sesuatu yang dia tidak pahami, marah, yang nyampe itu bukan verbal kitanya. Misalkan kita ngajar kamu tuh sing batur bla 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 bla, tak akan kedengar itu sama anak. Yang nyampe adalah gelombang otak duluan tuh yang nyebrot. Gelombang otak yang berisi kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, penolakan dan bla bla bla. Itu akan membuat otak anak tuh terdepres, tertekan. Nah, pada saat otak tertekan, ya sudah, kelistrikannya kacau, metabolismenya kacau. Akhirnya ya tengger kalongan. Gitu. Jadi jangan ya nyentak-nyentak budak gitu. Kalau lagi ngambek, pilarian Pak RT carekan.
Gitu aja Pak Camat. Satu itu, yang kedua kita lihat gimana kita mengukur kerusakan anak tingkatnya secara secara mudah gitu mungkin ya, secara kasarnya. Pertama yang kita lihat adalah ketegangan raut muka. Kalau anak kita kan ada si piang mukanya itu tegang gitu ya. Nah itu artinya metabolisme kelistrikan di otak itu nggak begitu baik. Tapi kalau kayak Ade Al Jabar ini kan, oh ada. Banyak kan mukanya masih biasa ya, masih slow mukanya dan seterusnya. Ini metabolisme otaknya masih bagus, kelistrikannya masih bagus. Gitu. Kalau yang sudah tegang-tegang mukanya berarti metabolisme otaknya nggak begitu bagus. Gitu ya Bu ya. Itu cara kita mendeteksi ya secara orang awam lah gitu. Kalau harus secara alat kan pedah di naon itu teh dilempetkeun ka lorong teh EEG, EKG atau naon lah ya. Dimasukin gitu ya. Kalau gambar kartun tadi. Gelombang kejamnya ada dikit ya. Ya. Ini kejam diturun-turunkan beunghar, turunkan ke atuh. Kejamnya turunkan. Iya. Nyontoh bapak naik teh gitu teh. Iya. Secara motorik sensorik juga oke. Iya. Berarti mamanya harus cerewet. Cerewetnya bari ngambek teh mah. Tapi prinsipnya Raja ini bagus. Terus latih, tapi saran saya bukan latihan yang olahraga. Dengerin. Kalau anak menterapi anak melatih, pegang aja suruh dia angkat, bangun nak. Usah kita capek-capek. Pas anak ya upami ke lujang can ngangkat, bade sabar bade moal. Ada dicengatkeun di ieu ngesek. Jadi dilatih olahraga kata Om tadi, olahraga iya, tapi kita belajar mengaktifkan ini. Angkat, bangun. Baru tahu. Ya itu penting banget. Artinya yang dilakukan Bu Nur adalah melatih, bukan mengolahragakan. Melatih artinya mengajak otaknya ikut bekerja. Tapi sing sabar. Coba kalau 3 jam naik, cicing we, bengong naik, cicing we naik siap. Gitu ya. Itunya kuncinya ibu-ibu didinya tak. Nah, ibu-ibu, kalau melatih sama olahraga itu beda. Kenapa kita kan tadi ada kata Om Rocky, aktif. Percuma. Kalau kita melatih tidak diajak bicara, nanti dia bisa komunikasi, kita juga bisa mengecek pendengaran dia, ya. Kayak sekarang, dia dilatih jongkok nih. Saya akan dia belajar di jongkok ya. Good, Wios. Tahan. Suruh gini aja. Tahan ya. Tapi kan mama bade WA-an. Atuh pami gitu lami. Kumaha tuh Bu Nur? Disimpan dulu lah. Dia belajar jongkok sendiri bukan di rumah diajari saya. Tapi dia megang Si anak bisa sampai diajak ngobrol. Dia berhitung sampai gini yuk kita jongkok sampai 10. Kita melatih otaknya juga biar aktif, ya. Jadi jangan ulah diganjat orang-orang ya. Kita lulus. Orang-orang kalau mau diterapi kita nggak akan kaku. Paham ya? Paham. Jadi ya sudah we terapi di bumi lah tegeda mayar. Kenging gitu oge nya Bu Nur. Jadi begini, yang ingin kita sampaikan dengan Bu Nur bukan berarti kita melawan arus utama di dunia terapi, bukan. Yang sudah ya udah banyak lah, ada fisioterapi, ada bla 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 gitu ya. Yang kita ingin sampaikan adalah apa yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Kalau yang di fisioterapi ya sudah dengan disiplin ilmunya fisioterapi silahkan.
Ntar juga ibu jangan protes di rumah sakit. Dasar Bu Nur begitu, nggak usah gitu. Biarin lah di rumah sakit mah, ini mah untuk kita. Tapi disiplinnya adalah arus utamanya adalah otak yang harus kita ajarkan, gitu ya. Karena perintah semua dari otak. Dan anggota badan mah hanya pelaksana saja. Gitu. Yang menggerakkan sensorik menyuruh si anaknya banyak sebenarnya yang disuruh. Ya. Tuh, dia sana jongkringan tuh. Tuh, gitu, leres kan? Tuh, gitu. Nembe uning nggak ibu? Nembe uning nggak biasa kia kurang kali nak? Oh di rumah gitu bagus. Nah, ajogen ka mas ka bapana. Gitu wae ka bapana. Bapana bawa wae ya mah. Iya benar. Tuh kan benar. Jadi gosip. Jadi prinsipnya itu ya, melatih anak, aktifkan otak untuk cara berkomunikasi dengan anak. Setuju? Tepuk tangan dong. Nah, itu tuh poinnya penting tuh. Libatkan otak dalam setiap kali latihan. Yang kedua, ulah mereman. Yang ketiga, HP kan itu gendela. Apa gua anu aya da ibu mah. Lanjut, Bu. Untuk semua anak nih, Bu, anak saya mah gak intelektual di kabelnya. Intelektual nyangkutnya dengan ini. Semua kalau minyak nggak diaktifkan, motor kita akan terganggu, ya. Punten. Banyak anak yang grahita contohnya. Bunuh kenapa anak saya grahita jadi kaku? Nah iyalah. Yang dilatih fisiknya aja, suruh menggambar tapi tidak disuruh untuk mengaktifkan ini. Kadang-kadang kita suka lupa. Wah anak-anak saya mah terapi Bunur keren. Tapi lupa ininya. Harta anak kita ada di sini. Ya. Kemampuan anak-anak kita ada di sini. Kalau kita berekspektasi tinggi untuk anak-anak kita menjadi anak mandiri sesuai kondisinya, ini aktifkan. Ajak mereka komunikasi, lindungi dia, lindungi otaknya, ya, lindungi mentalnya. Ingat kata Umar tadi, jangan suka bentak-bentak anak apalagi malam atau pagi, dia akan merusak. Ya Om ya? Iya. Anak sering dibentak itu, kenapa kejam? Kamu merusak otak teh. Ternyata ada yang lebih merusak otak anak dan mental anak. Apa? Bentakan orang tua. Ya. Jangan sekali-kali membentak. Ya. Karena biasanya orang tua, nah siapa belakuk-belakuk ting. Mending nggak ngesekan. Padahal dia tuh sebenarnya tidak mau membentangkan kita. Cuman kitanya aja yang suka dibikin ribet. Kalau saya ngasuh anak enjoy di rumah, anak saya Sipi, saya nggak menganggap dia Sipi. Biasa weh. Omongnya sering berubah, dia suka bilang dasar nyeleneh. Saya anak saya Sipi tapi saya tidak menganggap dia Sipi. Terus nah, biarin aja. Bu Nur itu anak titipi anak Sipi yang menurut saya udah level 9. Jadi terburuk tuh 10, itu di 9 kondisi otaknya ya. Tapi karena kehebatan Bu Nur dan keluarga, tim itu ya jadi teroptimalkan. Gitu. Kalau saya mah ngebantosnya sekedip lah. Kita jauh pamibari jauh bumi Bu Nur teh. Itu. Saya prinsipnya dari dulu kebetulan berteman dengan orang aktifkan aja otak. Oke. Kita harus terus-terusan mengaktifkan otaknya. Tidak. Fisiknya oke, diaktifkan, otaknya harus diaktifkan ya. Ingat ya. Tuh, sekarang udah datang tuh terapis tuh di belakang tuh, yang kerudung pink sama kerudung biru. Oke, nanti kita bumuk-bumuk anak-anak kita ya. Siapa yang mau terapi boleh ya. Tapi ingat, di rumah dilakukan. Jangan sampai datang ke rumah anak-anak. Tapi Bu Nur anak saya seminggu 2 kali ke rumah sakit tapi di imah diacak terus ya. Percuma. Ya, harus ya. Oh, benar. Lanjut gitu. Bahas tentang sensorik. Oke. Oke. Menit lagi Om. Yang menit lagi. Oke. Poin pertama 1. Apapun yang kita ingin ajarkan pada anak, libatkan otaknya. Yang kedua, sing sabar. Anak belum tentu cepat merespon. Ya, belum tentu cepat merespon. Dan yang kedua, responnya belum tentu sama dengan apa yang kita mau. Misalkan disuruh ngambil malah nangis. Kita kayak respon, leres kan, tapi kamu kan gitu kan ya. Berarti harus sabar. Yang kedua, diulang-ulang terus, diulang-ulang. Ingat Ya. dicatat ya. Catatan. Sabar. Sabar, diulang-ulang. Kalau bisa sediakan waktu khusus. Yang ketiga, libatkan seperti di dalam kehidupan sehari-hari.
Gini, saya punya kasus pasien yang karena ini anak CP berat, akhirnya dia dianggap tidak bisa bergaul dengan keluarganya, akhirnya memang ya cuma di kamar doang. Di kamar doang, nggak ada aktivitas lain selain di kamar. Terus dipikirnya terapi itu yang pergi ke rumah sakit atau ke klinik. Itu salahnya gede atau gede banget? Agak pisan. Apapun yang terdengar, apapun yang tersentuh, apapun yang terlihat, itu semua direspon oleh otaknya. Dan itu adalah terapi. Ingat ya Bu ya, badai ke mana Bu? Badai terapi ke klinik Atu, ke Anu, ke rumah sakit Anu. Tidak. Apapun yang didengar, apapun yang dilihat, apapun yang disentuh adalah terapi. Karena semua itu direspon oleh otak. Nah, karena begitu jadi perbanyak sentuhan, perbanyak yang didengar, perbanyak yang dilihat. Itu, oke? Gitu aja ya Bu ya. Tos Poinnya haus. apa? Poinnya apa? 3 barusan poinnya. Banyak disentuh. Banyak disentuh, banyak yang didengar, banyak yang dilihat. Itu akan mengaktifkan sel otak. Itu. Itu mamana yang di mana tuh? Nah itu ya. Itu ya. Jangan sampai anak kita kurang disentuh. Malah saya sering bilang, siapa yang sudah peluk anak kita hari ini? Buru tuh waktu. Kajian meluk anak batur, nulis gede. Ya paling itulah poinnya ya, itu yang penting. Boleh, nanti bisa bila mana ada yang mau konsul ke Om, boleh konsul. Di sini ada beberapa asisten Om Rocky. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya pengennya berlanjut, tapi ingat, ilmu itu bukan hanya didengarkan, tapi diterapkan, dilaksanakan tentunya untuk anak kita aja dulu. Kalau sudah buat anak kita mampu, oke, saya ke yang lain ya. Boleh? Gimana? Begitu. Ibu, maaf. Oke, bangga. Jadi kan anak saya bilangnya nih ya kalau kata orang Nah, iya. disuruh anak ini ya katanya. Terus kalau itu kan dia suka apa terapi anak kayak gini. Disuruh tidak belajar, nanti kan laki-laki. Terus diulang-ulang lagi ya. Terus kalau dia susah ngomong dia anaknya di luar. Jadi bingung saya juga. Sami bingung. Bu, mulai sekarang siapa yang sering menyuruh ke anak? Bukan. Di sini siapa orang tua yang sukanya nyuruh aja ke anak? Biasanya orang tua senangnya nyuruh. Kita lupa mengajak. Seharusnya anak itu diajak, bukan disuruh. Apalagi dilarang. Tongnya disebut tongnya, kurang mengajak pengen lebih tahu. Coba diajak. Ayo sholat. Ayo bermain. Jangan nonton lagi. Bulu anak saya pengen belajar. Diajaknya yuk bermain, tapi di situ ada pelajaran ya Om ya. Iya. Contohnya Om. Oke, gini. Anak pasti akan, bukan anak, kita kan juga anak, pasti akan lebih cenderung melakukan yang menyenangkan. Itu mah rumus lah. Abi ge pamit ke bicara seperti Ali. Satu. Jadi kalau dia ingin di luar, artinya di luar itu lebih menyenangkan daripada yang di dalam. Kenapa? Yang di dalam marah-marah wae. Kan gitu. Satu. Yang kedua, kita tuh selalu perfeksionis. Sholat ya harus dari awal sampai akhir kayak kita sholat. Gak bisa. Biarkan sholat sesuai dengan apa yang dia pahami tentang sholat. Yang penting dia senang dulu Yang penting kegiatan itu menyenangkan dulu. Mau sambil pegang HP lah, mau apalah. Gitu ya. Karena nanti akan meningkat pelajarannya. Setelah dia menyenangi, baru dimasukin hal-hal yang lebih detail. Yang penting dia senang dulu dengan kita. Ya Bunya, Ibu berapa kali sehari bertengkar sama adik? 5 kali sehari kayak sholat. Oh ini, iya, banyak dipeluk aja dulu. Nggak apa-apa, kalau daripada dipeluk minta duit hese kan. Nangis aja nggak apa-apa. Peluk, tolong sering dicium di sininya. Di kening. Semua untuk anak tantrum
cium juga. Nah, teh. Cium ininya. Cium ininya. Nah, Ibu Nur sok nyium belah mana? Tuh, dengerin. Ini buat anak-anak. Pertama cium ininya. Yang kedua, ubun-ubunnya sering diusap dan dipegang. Yang ketiga, tulang punggung. Usap ke atas ke bawah. Jangan pukul-pukul, bisa batuk. Jadi cium cukup ininya, nggak usah kemana-mana. Usah, ininya aja dulu. Terus ubun-ubunnya boleh dicium, boleh diusap. Terus punggung belakang. Tapi ulah kang ada ting bila yang hitut. Kalau urat sekedik, ngomong kayak gitu. Tapi ada yang satu yang paling penting adalah kita melakukan itu dengan kasih. Jangan banyak embel-embel, cenah budak jadi bager, cenah jadi nurut, cenah jadi iya, jadi itu ulah. Geus we, kasih we nya we. Gitunya. Jangan transferkan rasa-rasa negatif yang kita punya, sedih, khawatir. Kurang teh kadang-kadang nangkep bari khawatir lu mana yang kayak gedean kumaha. Kan gitu ya. Itu enggak ada gunanya buat anak rasa-rasa begitu. Hanya sekedar kasih dan optimis. Dah selebihnya sangat dengan rumah kawasa. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau nyuruh susah, nggak usah di gimana dong, punggung ada mungkin gitunya, udah peluk, cium, terus tuntun arahkan seperti Bu Nur contohin, itu aja cukup. Kalau tetap nggak mau, ya besok ulangi lagi. Kalau besok nggak mau, ulangi lagi. 30 tahun kemudian nggak mau, ya ulangi lagi. Hanya itu, ya. Berantakan, saya usahakan saya ikut keluar karena saya pengen melihat rumahnya itu seperti apa, terus nanti cara bermainnya kayak gimana. Betul, tepat itu. Terus kalau masalah anak itu coba dari kita. Kalau kita nyuruh sholat, saya tidak pernah menyuruh anak saya sholat, tapi kalau dia lagi asik main HP, saya sholat di depannya. Nah Tak dari gitu, situ Bu. anak kita bisa ngikutin. Contoh namanya, mendidik dengan Sampai Kalau- sekarang saya tidak kalau pernah masalah gini-gini. Biarin, apa salahnya gini-gini, otak kitanya aja mikirin macam-macam. Kita kasih tahu kalau dia begini, kita melakukan lagi tapi yang beda. Misalkan gini-gini atau gini-gini, gitu aja, ya. Oh, kampanyenya. Tapi gini, kan dia tidak dengan sadar tahu makna ini, jadi kita nggak usah merespon itu berlebihan. Dari nganggep wah itu teh sopan, kamu ada budak can paham. Jadi biasa aja menyikapinya. Ya, jangan dibicarakan, kamu dituk-tuk kira isukan anak terkudu itu. Tapi cara ibu, punten ibu Sa, Ibu Deni betul sekali. Mama Denis itu benar. Nah, kayak yang Bu Nur sampaikan, contohin kalau dia lagi main game, kita ngaji banget full di dinya. Itu aja. Terus-terusan deh kayak Rama gitu. Nanti juga lama-lama anak ikut. Yang penting bikin dia happy aja dulu ya. Gitu. Udah mungkin? Udah gitu aja. Kalau ada yang bertanya boleh nanti di. Kalau ada yang mau diterapi, silahkan. Nanti kita terapi di sini. Di sana ada yang iuh, boy. Nanti ke Om Rocky ya. Gitu. Terapi di situ ada Ibu Mili, ada Bu Nila, sama kan siapa itu? Kang Arif. Arif, kalau nggak salah Arif namanya itu teh. Boleh di sana ngobrol, ya. Sok panginten gitu, mangga pelajaran Bu Nur. Jadi tadi yang bertanya saya kasih dulu ya. Menjawab kumaha, Bu? Aduh, terima kasih Ibu. Ingat ya, tadi kata Om Rocky ya, bahwa anak-anak kita harus diaktifkan, belajar mengaktifkan otaknya ya, biar anak-anak kita siap. Satu lagi tadi Ini Jadi itu ya, sekarang dari SSG sudah datang. Siapa yang mau diterapi boleh di Om Rocky dulu.